Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pengelolaan kurikulum. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Zilka Sabrina Rohadi dengan NPM 201063105123 dari kelas 3D. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk bahan penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Pengelolaan kurikulum terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kurikulum. Pengelolaan menurut James Toner yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi upaya suatu anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sukanto, pengelolaan adalah suatu proses yang dinilai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan dalam suatu organisasi, terutama dalam dunia pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sedangkan kurikulum menurut Hilda Taba diartikan sebagai a plan of learning, yang berarti bahwa kurikulum ialah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana untuk peserta didik. Sedangkan menurut KER-JF berpendapat bahwa kurikulum merupakan seluruh pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara individu maupun kelompok, baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan perencanaan atau rancangan yang menjadi pedoman dalam pembelajaran yang berisi tujuan, isi materi, dan segala sesuatu yang berhubungan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pengertian pengelolaan dan kurikulum yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kurikulum adalah suatu sistem yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa dan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta dapat tercapainya tujuan kurikulum. Ruang lingkup pengelolaan kurikulum meliputi diantaranya perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Sedangkan pelaksanaan kurikulum adalah suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum dalam suatu aktivitas pembelajaran. Penilaian kurikulum dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Kebijakan kurikulum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 yang berbunyi, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan dengan prinsip disertifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Untuk menggali informasi mengenai pengelolaan kurikulum, maka saya melakukan observasi ke SDN Waringin Jaya 02 dengan mewawancarai salah satu tenaga pendidiknya. Profil dari SDN Waringin Jaya 02 yaitu nama sekolah SD Negeri Waringin Jaya 02, status sekolah negeri, akreditasi B, kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum 2013, dengan alamat sekolah Kampung Pacing RT 3 RW 6 Kelurahan Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17540. Berikut ini adalah hasil wawancara oleh salah satu tenaga pendidik di SDN Waringin Jaya 02. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana implementasi pengelolaan kurikulum di SDN Waringin Jaya 02. Tenaga pendidik tersebut menjawab,
SDN Waringin Jaya 02 sedang menjalani kurikulum 2013 dengan tujuan pembelajarannya yaitu terpusat pada siswa dengan menggunakan project based e-learning supaya siswa lebih aktif sendiri menemukan kemampuannya. Bukan seperti dahulu yang terpusat pada guru dengan menggunakan metode ceramah. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Apakah SDN Waringin Jaya 02 melakukan evaluasi kurikulum dan seperti apa tindakannya? Tenaga pendidik tersebut menjawab, SDN Waringin Jaya 02 selalu melakukan evaluasi kurikulum. Biasanya dilakukan pada pertengahan semester, akhir semester, dan akhir tahun. Tindakan yang dilakukan melalui guru kelas atau guru bidang studi, serta mengikuti pengisian data kuesioner dari pemerintah untuk evaluasi kurikulum tersebut. Apakah kurikulum 2013 sudah sesuai dengan kebutuhan siswa SDN Waringin Jaya 02 dalam mencapai tujuan pendidikan? Tenaga pendidik tersebut menjawab, pada saat proses belajar, siswa SDN Waringin Jaya 02 sering menggunakan media atau alat bantu dalam memahami dan mencari informasi mengenai materi yang diajarkan oleh guru. Guru SDN Waringin Jaya 02 juga memfasilitasi siswa dengan memberikan video pembelajaran, sehingga siswa dapat menonton video tersebut dimanapun dan kapanpun. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari kurikulum 2013, sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 sudah sesuai dengan kebutuhan siswa SDN Waringin Jaya 02 dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum apa yang paling sesuai dengan SDN Waringin Jaya 02 dan apa alasannya? Tenaga pendidik tersebut menjawab, setiap kurikulum mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dalam kurikulum 2013, siswa dituntut untuk aktif dan harus bisa menggali informasi sendiri mengenai materi yang ingin dipelajari. Saat ini, guru SDN Waringin Jaya 02 sering memberikan materi pembelajaran berupa video. Maka dari itu, kurikulum yang sesuai dengan SDN Waringin Jaya 02 pada saat ini adalah kurikulum 2013. Berdasarkan materi dan observasi yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kurikulum adalah suatu sistem yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa dan untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta dapat tercapainya tujuan kurikulum. Kebijakan kurikulum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36. Berdasarkan hasil observasi pada SDN Waringin Jaya 02, kurikulum yang sedang dijalani oleh SDN Waringin Jaya 02 yaitu kurikulum 2013 dengan menggunakan project based e-learning agar siswa lebih aktif sendiri menemukan kemampuannya. Guru SDN Waringin Jaya 02 tidak lagi menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materinya, namun menggunakan video pembelajaran yang merupakan implementasi dari kurikulum 2013. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.